gimana akhir pekan Anda? Mudah-mudahan cukup recharge energi sehingga hari ini siap untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Romping No Secret. Wah. Baik, yuk kita semangat lagi. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol ya. Ada cerita-cerita lucu banget dari para bintang tamu ini. Juga cerita-cerita yang barangkali juga relate dengan pengalaman kita. Atau kurang lebih sama lah ya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya? Sebenarnya nggak ada yang hot. Karena malam Sabtu Minggu kemarin itu ya, kalau menurut aku yang paling hot itu adalah banyak sekali pernikahan ya. Gak artis, orang biasa, pokoknya banyak kondangan lah. MC kayaknya semua keluar, MC ibu kota semua keluar ya. Ada Kiki Saputri ya kemarin, Reza Surya juga hari Sabtu kemarin. Terus sama Eli aku baca tuh juga. Terus siapa lagi yang menikah sih? Ada banyak lah, selamat untuk menempuh hidup baru ya. Oke, nanti satu-satu kita undangin ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau gitu siapa yang kita highlight? Kalau ini yang kita highlight bukan pasangan yang baru menikah, tapi pasangan yang udah lama menikah, ya kan? Tapi pasangan ini mereka memang rajin bikin konten-konten gitu. Cuma sudah beberapa kali konten suami istri mereka itu menuai komentar pedas dari netizen ya. Salah satunya konten mereka yang ini nih. Ada fotonya nggak? Ada capture-nya nggak tuh kontennya? Jadi kontennya tuh sebenarnya bagus ya, konten olahraga gitu ya. Cuman ya kan mereka mungkin ke arah komedi, cuman komedinya tuh kayaknya untuk ditonton orang tuh jadi nggak nyaman gitu. Karena seolah-olah terjadi penganiayaan dalam tanda kutip ya. Kayak Nikita Gina tuh dikerjain banget gitu sama Kinos. Ya setelah sebelumnya kan pernah tuh bikin konten yang keranjang sampah. Itu kan seolah-olah kayaknya Nikita Gina tuh jadi peran yang sangat peran yang tertindas gitu loh. Ini juga konten yang ini juga sama. Sehingga ya kita tapi nggak bisa tampilin ya karena memang mungkin kurang nyaman juga dilihat ya. Oke, baiklah kita lihat. Kinos nih ya. Caption dari kontennya adalah bunyinya gini, biar dibilang couple goals, melatih otot paha, perut, lengan, wajah sekaligus pernafasan gitu ya. Hashtag Kinos Gina, Kinos Squad gitu ya, biar dibilang couple goals gitu ya. Terus disclaimer. Ini diedit kayaknya disclaimer ya, bunyinya adalah konten sesuai skenario gimmick semata, bukan prank, paham ya gitu ya. Jadi artinya Nikita Gina itu sudah setuju untuk melakukan adegan itu gitu ya. Kayak apa? Ya lihat aja sendirilah di Instagram mereka. Tapi komentar netizen ya, coba kita lihat komentar netizen. Tema konten dia komedi, kenapa banyak yang nggak terima ya? Aneh ya, manusia nggak ngerti tentang konteksnya, harus pahami mana konten mana beneran gitu. Ini yang mendukung ya. Walaupun cuma untuk bikin konten tapi kurang pantas aja gitu. Terus kata Kinos, tolong baca caption lebih teliti dan cermat. Berikut. Tapi beneran gak lucu sih videonya yang ini gitu. Kata Kinos, baca caption yang teliti, kalau masih gak paham DM aja. Dijawab-jawabin loh. Terus ada yang jawab lagi, gak gitu juga mas. Kan kasihan istrinya, masih cinta kan, sayang istri kan, sayangilah dengan baik. Terus dia yang jawab ginanya, justru itu sayang, kita lagi bercanda-bercanda kok, bukan lagi KDRT-an gitu jawabannya. Kayak apa video, penasaran kan ya? Aku tidak ya gitulah pokoknya, ini pasangan yang unik sekali ya, mereka begitu kompak ya. Begitu kompak berbagi peran ya, karena ada ya memang karena Nikita Gina mungkin image-nya komedi banget gitu ya. Cocok lah mereka berdua ya, kalau udah sepakat kan kenapa tidak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal konten, bintang tamu kita yang pertama juga kemarin sempat viral karena kontennya dia wawancara Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yaitu konten tebak-tebakan ya. Apa sih tebakannya? Pokoknya jawabannya adalah Rizky Bilar sama kalau itu tebak-tebakan dari Rizky Bilar ya, Lesti kebanting. Sebenarnya kita pengen tanya sama Roy Ricardo ya, ekspresi Lesti waktu itu gimana aslinya di luar tayangan? Kita lihat profilnya Roy Ricardo berikut ini. Bersama dengan Roy Ricardo, di konten kreator juga, rapper juga gitu ya. Aduh, pokoknya senior deh. Kalau duduk di sini udah serem nih gue nih. Jadi kan kontennya kemarin sukses menarik perhatian netizen karena banyak yang pro kontra gitu ya. Ini plesetkan nama Lesti Kejora, Rizky Bilar, seolah olok-olok kasus kan. Sebenarnya fokusnya ke Rizky Bilarnya sih. Kayak apa kontennya, kita lihat lagi yang berikut ini. Kamu baca komen netizennya nggak sih? Belum, aku bacain. Aku bacain. Ayo kita bacain komennya gini ya. Sampai segitunya ya, berarti si B belum bisa move on kasus kemarin. Takut gitu ya. Yang berikut, biarin aja lah, Lestinya juga bahagia. Yang berikutnya, apalagi? Kalau gue sih gak heran, soalnya si Bilar emang kayak gitu, suka bercanda. Dia kan orangnya dari bujang sampai punya anak ya emang kayak gitu. Oh ini fans yang mendukung ya. Yang berikutnya, kok bisa-bisanya ya dia bilang gitu dengan ekspresi B aja gitu. Lanjut berikutnya.
udahlah mereka punya rumah tangga masing-masing, mereka menunjukkan kalau Lesti tidak trauma dengan persoalan internetnya kemarin. Ini yang menjadi masalah adalah banyak orang menganggap, kok Bilar kan menganggap kasus itu kemarin seperti bercandaan. Iya. Bukannya kenceng. Kamu sendiri ketika dengar itu nggak emang itu on the spot, maksudnya spontan atau On the spot sih. On the spot, On the ya? spot. Bukan kayak Kinos ya. Kalau Kinos kan tadi Di setting. ada skripnya dia bilang. ada skripnya. Yang Itu on the olahraga si Niktanya Oh, gitu deh. ya? Loh, kamu emang on the spot. On the spot. Kamu kaget nggak dengar dia ngomong bercanda itu? Makanya saya tutup mata kan. Tapi kan berarti dia udah berdamai mungkin ya. Mungkin. Udah berdamai. Dengan Terus juga, masalah yang dihadapi. Kalau sebenarnya kan memang kalau masalah KDRT itu nggak masalah sepele. Tapi Ya, kan betul. balik lagi itu masalah keluarga kalau KDRT. Cuma ini karena mereka terkenal aja. Banyak KDRT di luar kan yang orang nggak terkenal nggak sampai seheboh ini. Enggak lah, KDRT bukan masalah. Iya, maksudnya nggak sampai semua orang Iya tahu sih, gitu. emang, iya. Karena kan KDRT kan antaran suami istri kan. Enggak loh, KDRT antara pelanggaran hukum. Iya, itu kan masalah hukumnya. Iya. Masalah hukumnya beda cerita. Iya. Oh, ya maksudnya memang itu Bukan bagaimana. aku ngebela Iya. orang yang KDRT ya. Ini bagaimana interaksi mereka sebagai suami istri gitu ya. Tapi Lestinya sebenarnya kamu kan gini, kamu aja orang luar kayak apa gitu kan, nggak enak, nggak bingung ya mereka. Iya bingung kan, maksudnya itu ranah beda lagi kalau Iya. saya Aku no comment deh temen gitu ya. masuk ke situ kan udah beda cerita lagi gitu kan. Kamu sebenarnya approach Rizky Bilar untuk wawancara itu gampang kah? Kalau kasus kemarin emang aku nggak berhubungan, maksudnya kayak nggak mau berhubungan lah, maksudnya kan gak enak orang kena masalah kita Iya. sosonanya tadi kira apa gitu kan, mendingan kita diem, bukan berarti nggak ngeliat gitu kan, Pokoknya nggak komentar lah. nggak gitu komentar aja mendingan kalau Terus? kayak gitu. Nah kebetulan ada beberapa pekerjaan yang mau dilakuin bareng, Oh, oke. makanya ketemu lagi. Oh, terus bikin gitu. konten lah itu. Bikin konten iseng. Oh, iseng sebenarnya. Iseng aja itu. Itu kan jokes bapak-bapak. Iya. Nggak bahas itu. Nggak ngebahas. Ternyata dia yang set ke situ ya kan. Ya itu mungkin bisa dibilang apa ya? Dia tak Dark pernah- jokes kali. Dark jokes ya Dark dia. jokes, Ya. iya. Cara dia untuk menghadapi persoalan mereka berdua. Iya. Ini Begitu. terlalu stres kali. Kayaknya sih, menurut kamu gitu ya? Kalau gue jadi dia sih udah stres pasti. Karena tiap hari mendapatkan Oh, serangan iya. dari netizen. Kayak aku bilang ke istri kan, ini kalau gue jadi Bilar, mungkin gue udah nggak mau kemana-mana. Pasti tidak tekanannya berani tinggi kan. untuk Tekanan tinggi. muncul di Kita depan sebagai publik, manusia ya. kan juga, biarpun dia salah Salah atau benar, atau tapi benar, ada tekanan Betul. yang dari orang lain itu kan pasti bikin stres gitu. Stresnya ada level tinggi banget. Iya. Jadi aku nggak mau ikut campur di masalah itu. Jadi Kalau kamu bikin konten sebenarnya konten netral. konten ya jokes aja biar nggak terlalu tegang gitu kan. Oke, apa tanggapan Bilar soal kontennya yang ramai menuai kontroversi dari netizen, kita lihat ya berikut. Ini di postingannya. Oh udah ada. Gak apa-apa kok, kita sekarang bawa santai aja. Saya juga sekarang mudah-mudahan selalu lebih santai aja nanggepin orang-orang yang mungkin kebetulan mereka hanya belum tahu aja apa yang terjadi dan hanya nelan bulat-bulat sebuah berita gitu ya. Bang Bi, kalau bisa janganlah masalah kemarin itu dijadikan candaan. Ini komentar netizen, ntar rame lagi huru-haranya. Kalian juga yang habis dengan netizen, aku nggak tega lihat kalian semakin dihujat terus. Lagian dia juga tetap salah di mata orang yang nggak suka sama kita. Gitu ya. Tapi kamu tuh memang deket sama Bilar dari sejak dia lajang? Dari dia belum sama Lesti kebetulan. Oh, belum. Dari sama belum Lesti. viral kayak sekarang lah. Oh, gitu ya. Kan kemarin viral banget ya. Viral banget, Iya. ya. Emang kita udah temenan, jadi nggak ada orang bilang kan, oh, lu pansos gitu. Enggak lah. Dari dulu juga udah berhubungan baik. Kita suka ngonten. Ada juga konten saya dari zaman dia masih main sinetron. Itu ada di YouTube aku juga kan. Jadi memang sebelum dia terkenal udah bikin konten bareng. Udah temenan lah Kenal gitu. kayak sama Lesti ya maksudnya. Ada yang berubah gak sih sebenarnya dari Bilar? Dari dulu kamu kenal, dia belum Ya, seviral lebih sekarang. berubahnya waktunya aja mungkin sibuk kan. Lebih sibuk. Tapi Lebih secara sibuk. karakter, sikap, lebih emosional nggak sekarang mungkin? Kalau ketemu gak pernah emosi sama aku Oh, ya. kamu ya mungkin kalau ketemu aku dia emosi. Mungkin kali ya. Enggak ya, atau Kalau lebih ketemu saya nggak bercanda-bercanda aja gitu. Oh. Bercanda-bercanda bapak-bapak yang jayus-jayus gitu. itu tau. jauh-jauh dari dulu emang Garing. begitu. Dari dulu emang begitu. Ya emang begitu, candanya nggak lucu, lu nggak bisa jadi pelawak, gue bilang gitu. Emang begitu. Iya. Oh iya, enggak, emang dia nggak lucu. Memang nggak lucu kan, makanya gue katain garing, udah gak usah jadi pelawak gitu. Bercanda-bercanda gitu doang. Kalau kenal sama Lestinya?
Lestinya pas kenal Bilar. Oh, pas kenal Bilar. Iya. Oh, jadi pas pada saat konten memang mereka berdua yang akan kamu punya proyekan bareng sama mereka berdua. Kebetulan kalau jadi ada beberapa pekerjaan gitu. Oh, kamu bikin lagu juga kayak Aldi Taher. Rizky Bilar, sayang Lesti. Enggak. Lesti juga, tapi versi rap. Gak tahu. Dia geli-geli sendiri. Oke, Rai, yang berikut kita mau tanya soal kakak kamu nih kan kemarin dia juga membagikan ya kondisinya melalui sosial media gitu kan habis jalan operasi nih. Kamu udah nengok belum? Udah. Kudanya ragu-ragu gitu sih, Rai. Rai, udah nengok. Tapi nggak tahu dia sakit apa. Mungkin dia Serius kamu nggak tahu? Nggak tahu. Dia mau operasi kamu nggak tahu? Nggak tahu. Serius? Kan aku lagi di Eropa. Oh iya. Iya. Jadi jarang di Eropanya jam berapa, di Jakarta jam berapa? Kalian kan? punya grup keluarga gitu gak sih? Punya. Aku paling jarang baca grup keluarga. Oh itu masalahmu ya. Iya. Kamu kaget Lebih nggak? tahu bini gua daripada gua. Harusnya gua bini gua jangan gua. Oke, gue bacain kalau gitu ya, Roy. Hai, aku mau share sama followersku perjalananku sakit yang aku rasakan meski saat harus bikin orang ketawa di panggung atau set shoot. Iya, ini katanya ya akhirnya dia operasi begitu ya karena selalu merasa sakit pada saat datang bulan ya kalau nggak salah ya. Ada kompilasi kontennya. Ada. Itu cuma ini doang. Mereka ada Q&A gitu. Emang kamu tahu kalau dia setiap bulan akan sakit perut gitu? Pernah Enggak. ngomong nggak sih ke kamu? Ketemu ya ketawa-tawa doang. Iya gitu. Dia jarang ngobrol. Maksudnya Kalian tuh pendiam ya sesungguhnya. Jarang kasih tahu, oh gue lagi sakit begini, Oh oke. gue lagi begini. Itu kebanyakan dia ngobrolnya sama mama. Oh iya sih. Iya. Kan Iya. aku juga udah jauh kan, dia di Jatiwaringin, aku udah di Radio Dalam kan, udah jauh lah. Kalau ketemu makan keluarga doang. Oh. Iya, makanya Untuk hal-hal kayak gini nih. pas aku situ juga nggak nanya ke nyokap, terus juga dia masih tidur. Oh. Jadi nyokap nggak cerita? Nggak Kenapa? nanya sih. Maksudnya orangnya cuek banget gue ya. Enggak, mungkin laki gitu kali. Yang penting lihat, oh alhamdulillah udah Nanti kan lancar kalau nggak operasinya. datang dikira adek kurang ajar. Jadi kita datang aja. Tapi nggak nanya-nanya, takut ganggu ya. Iya, tidur lagi tidur. Oh, tapi kondisinya operasinya lancar ya? Saya senyum-senyumnya. Gue kira kan dia operasi mau gedein ini. Siapa tahu kan. Ada macam Biar apa tetap ini? hits gitu kan. Serius? Enggak, ini bercanda atau kamu asli ngiranya begitu? Siapa tahu kan. Dia nggak pernah cerita dia mau operasi apa gitu gak ya? Enggak, demi Tuhan sumpah. Iya, Nggak akunya nggak baca kali ya di Kamu grup nggak baca di grup? Karena sekali Jadi kamu taunya buka dari grup, mana kalau dia operasi? tiba-tiba dia di rumah sakit. Yang kasih tahu kalau dia di rumah sakit siapa? Istri. Oh, dia operasi dari Jumat jam 6 kurang di pagi hari. Jujur ini mixed feeling, ada deg-degan tapi confident percaya Tuhan nggak mungkin biarin. Kalau dari peralatannya ini kira-kira operasi siapa, Kak? Aku nggak tahu juga dia operasi apa sebenarnya. Ini Nggak kelihatan nih? apa? Ini alat apa? Waduh. Inilah robot yang akan membantu dokter. Oh mungkin itu ya yang gitu ya yang jadi mungkin bukaannya kecil gitu ya. Apa namanya itu istilahnya? Hah? Apa endoskopi? Laparoskopi. Kayaknya Apa kopi-kopi gitu lah. Pokoknya yang nggak lebaran, yang nggak gede gitu ya. Mungkin gitu. dia ini operasi biar nggak dikata-katain kayak cowok. Dia kan suka dikatain cowok kan. Adanya denger apa gimana? Dia kan suka dikata-katain kayak cowok. Ini mungkin biar orang nggak ngatain kayak cowok lagi. Enggak, dia tuh udah makin Dia siapa tahu kan. Kalian tuh dulu suka bercanda-bercanda gitu ya? Iya. Oh, Melody tuh orangnya sensitif gitu gak sih? Enggak sih, dia lebih ngecengin gua makanya. Oh, kamu dicengin apa? Cengin banyak. Misalnya? Tergantung keadaan. Oh, misalnya. Zaman dulu pasti ya. Oke, dan sekarang kita ke Roy lagi nih sebagai konten kreator. Ini adalah salah satu kontennya juga yang banyak menuai pertanyaan dari netizen gitu ya. Ini adalah kontennya dia makanan termewah. Makan makanan termewah. Kayak apa sih makan makanan termewah ala Roy di Kardo kita? Apakah itu pengalaman pribadi kamu membeli sesuatu yang mahal sampai harus ngirit makanan? Gitu Kan katanya pelit pangkal kaya kan? Iya. Oh, gitu ya? Kamu gitu ya? Hemat. Nggak, tapi itu dari pengalaman pribadi. Itu makanya bukan punya kepikiran. saya sebenarnya. Iya ngerti. Mobil-mobil itu kan punya yang kamu datengin teman-teman Iya, kamu yang punya mobil. konten, dia Tapi bikin kan mobil konten. kuning mobil kamu. Yang mana? Yang kuning tadi. Ya kamu kan? Bukan. Nggak ada. Bukan. Ya. Tapi kamu punya pengalaman serupa, pengen beli sesuatu yang mahal, ngirit di hal lainnya. Oh iya jelas. Kayak gitu tadi. Dia pergi ke Eropa kan juga ngirit. Oh, makan serundeng juga di sana. Makan. Itu nanti ada kontennya. Makan rendang. Makan Makan mie. rendah. Oh iya, tapi Iya. bisa beli
apa gitu harus ya. ada pengorbanan. Oh iya ya. Iya, hidup ini harus penuh pengorbanan. Oke, ini banyak netizen yang bertanya, kamu pada saat bikin konten itu ada lihat terus wide angle, terus ada mobil-mobil di belakang mobil mewah, itu udah minta izin belum sama yang punya mobil? Udah. Oh udah pasti ya, udah, gitu ya. udah. Gak apa-apa mereka? Nggak apa-apa. Kalau orang kaya beneran pasti berani mobilnya. Biasanya yang gua Yang kontenin. kamu tahu ya? Kalau dia memang benar-benar lurus, kaya, bayar pajak gitu ya? dia berani kasih lihat mobilnya. Oh, ada yang nggak berani? Ada. Ini konten terakhir saya, mobilnya ada berapa? Di satu tempat aja ada 30 mobil kalau nggak salah. Terus? Mobil mewah semua ya. Berani itu. Pajaknya 2,4 miliar satu tahun. Yang di situ doang. Iya di situ doang, satu Iya. tempat itu doang. Iya. Oh, dia mau nunjukin mobilnya? Mau. Mau ya? Plat nomornya nggak usah di blur gitu. Oh plat nomornya gak usah di blur? Iya. Ada yang nggak mau? Ada juga. Artis bukan? Artis, kayaknya kebanyakan bukan artis sih. Kebanyakan bukan artis Iya, yang kayak gitu, tapi iya. dia terkenal di sosial media. Ya lumayan. Oh gitu? Ada beberapa jadi yang Ada beberapa yang terkenal nggak sosial mau. media. Mungkin juga kan privacy kita juga nggak Bisa tahu jadi, ya. Bukan bisa berarti dia nggak taat pajak ya. Bisa jadi. Privacy kan nggak semua artis juga. Siapa contohnya? Kayak misalkan Kak Ros juga, kita bikin konten di rumahnya kan belum ada tuh orang. Iya benar-benar gak ada. Boleh nggak? Gak. Oh kan nggak boleh kan? Berarti nggak bayar pajak dong. Bayar. Privacy kan berarti, Iya. bukan alasan pajak kan? Karena orang tuh ekspektasinya rumah aku gimana gitu. Padahal rumah aku sih biasa aja. Wih, gitu. biasa menurut seorang Niros tuh kayak gimana? Oke, kita balik. Kenapa dia yang Kan nanya-nanya aku ya kan? dibuang. Oke, sekarang aku tanya. Setuju atau nggak setuju, Roy? Tentang hal-hal berikut ini. Setuju nggak setuju? Kalau orang yang suka pamer kekayaan itu sebenarnya nggak kaya-kaya amat. Setuju nggak setuju, Roy? Enggak. Nggak setuju ya? Enggak. Karena tergantung orangnya. Tergantung. Oke. Setuju nggak setuju? Biarpun suami salah di mata publik, istri tetap harus menjaga harkat dan martabatnya. Setuju. Setuju ya. Suami nggak apa-apa posting sama cewek seksi asalkan semua kebutuhan belanja istri dipenuhi berapapun biayanya. Setuju nggak setuju? Kalau saya jawabnya setuju harusnya. Tapi bini gue masih bilang enggak setuju. Kamu kenapa bilang harusnya? Kamu suka begitu emang? Enggak. Kita kan posting sama cewek buat kerjaan gitu. Bukan buat yang aneh-aneh. Kalau berani posting berarti nggak ada yang aneh-aneh kan? Ya kan kadang-kadang kebohongan itu terjadi di depan mata gitu. Emang iya? Pengalaman emang Kak? Iya, adalah beberapa orang kayak gitu. Oh. Gitu ya? Iya. Kalau aku sih posting aja. Oke. Setuju nggak setuju? Suami yang milih tidak kerja dan ngurus anak di rumah aja itu sah-sah aja. Tidak. Hah? Tidak. Nggak setuju. Jadi Suami harus kerja. suami harus tetap kerja. Setuju nggak setuju? Mau apapun bentuknya, tindakan berbuat dan berbicara kasar ke istri itu salah. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Kita lihat dulu ini Viti, ada Ivan Rey sama Michelle ya. Ini pasangan suami istri. Oh ya? Istrinya ada belasan bulenya, bedanya 14 tahun. Wow. Mau punya anak satu baru tahu kalau buku nikah mereka 13 tahun yang lalu itu palsu. Hah? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.